Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat ternak dan budidaya makot BASF, membangun suatu usaha peternakan terpadu dengan makot BASF di masa pandemi adalah sangat cocok. Mengapa? Ikuti videonya sampai selesai. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali usaha-usaha yang terdampak yang mengakibatkan omset menurun, bahkan tidak sedikit PHK dan lain sebagainya terjadi, atau bahkan sampai usaha-usaha yang menengah ke bawah itu gulung tikar karena tidak sesuai perputarannya dengan apa yang direncanakan. Nah, untuk itu usaha peternakan terpadu dengan makot BASF adalah salah satu solusi untuk kita membangun suatu usaha peternakan. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu membutuhkan waktu lama. Sebuah peternakan itu membangun suatu usaha peternakan, kalau misalkan kita ingin beternak terpadu, itu tidak instan atau tidak cepat, bahkan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Apalagi yang belum menjalankan ternak, itu lebih bagus kita memaksimalkan makot BASF-nya dulu, atau budidaya makot BASF-nya dulu, karena apa? Itu adalah kunci dari peternakan terpadu untuk menghasilkan makot BASF yang maksimal dan target. Sesuai dengan target itu adalah butuh waktu, tidak instan, dan butuh pengamatan-pengamatan kalau belum tahu, apalagi kalau kita cuman budidaya makot BASF model dengan pengetahuan seadanya. Karena makot BASF ini saya bilang dari video-video sebelumnya itu dibudidaya secara asal-asalan pun bisa, namun untuk memenuhi target atau budidaya dengan target yang melimpah itu ada fase-fasenya atau ada ilmunya. Nah, untuk itu tidak bisa kita ternak terpadu dengan instan. Kalau misalkan pengen instan, ya kita harus cari tutor atau cari pendamping yang sudah memahami seluk-beluk budidaya makot BASF. Kedua, mengapa cocok untuk kita rintis suatu usaha ternak terpadu dengan makot BASF, itu faktornya yang kedua yaitu modal bisa seadanya. Jadi nggak harus kita langsung besar peternakan kita seadanya, modal kita terapkan, itu pun masih bisa untuk beternak. Contohnya kalau misalkan kita budidaya dengan skala kecil atau dengan indukan cuman sedikit, nggak masalah. Jadi peternakan peternakan terpadu itu bisa dikelola dengan modal seadanya. Kemudian mengapa kita sarankan untuk beternak terpadu di masa pandemi ini, merintis suatu usahanya itu selalu dibutuhkan. Yang ketiga itu selalu dibutuhkan selama rumah makan ini masih buka, itu ternak kita masih dibutuhkan dan pasarannya pun luas. Jadi bisa untuk jangka pendek, bisa untuk jangka panjang. Nah, itu mengapa cocok untuk kita rintis di masa-masa pandemi seperti ini. Yang keempat itu peternakan terpadu itu bisa kita bangun menjadi suatu usaha utama atau pekerjaan utama kita. Itu sudah kita bahas di link videonya, nanti kita selipkan di deskripsi. Jadi bagaimana caranya menjadikan peternakan itu menjadi peternakan atau usaha utama kita, bagaimana caranya. Nah, untuk itu kita harus step by step mempelajari peternakan terpadu, bagaimana caranya agar maksimal hasilnya. Karena apa? Suatu usaha terpadu itu kita mengurus dua usaha, yaitu kita memproduksi pakan sendiri, kita juga mengurus peternakan. Jadi produksi makot BASF itu termasuk produksi pakan sendiri.
Selanjutnya yang terakhir menurut kita itu mengapa cocok kita bangun peternakan terpadu dengan Makot BASF itu bisa dikelola dengan skala besar. Ternyata peternakan itu bisa dengan kelola secara kecil-kecilan, secara menengah, secara besar. Nah, cara besar itu misalkan kita sudah siap ilmu peternakannya, ilmu budidaya Makot BASF-nya, dan modalnya. Nah, itu kita harus step by step. Sekali lagi saya katakan step by step. Jangan sampai kita ternaknya sudah banyak, budidaya Makot BASF-nya kita tidak bisa maksimal. Yang akhirnya nanti ya pengeluarannya akan besar lagi, yang mengakibatkan tidak sesuai rencana kita. Tidak sesuai rencana kita yang akibatnya kita pakan pun akan beli. Nah, di peternakan kita itu angel ngomong burung api ya. Di peternakan kita itu kita juga ada ayam, bebek, mentok, kita semua ada, karena ya kebetulan kita tempatnya ada luas, dan mentok ini sementara saya kasih di liar seperti ini atau kita kasih di bawah. Nah, itu nanti kita waring lagi di sana untuk mentoknya. Nah, jadi suatu usaha peternakan terpadu ini kalau misalkan kita kelola dengan skala besar, ya kita harus ada hitung-hitungannya. Ya, nanti kita akan selalu update bagaimana caranya mengurus suatu peternakan terpadu dengan Makot BASF untuk skala kecil, skala besar, dan lain sebagainya. Karena untuk skala besar ini harus step by step. Kalau misalkan kita minim, toh walaupun teman-teman ada modal tapi dengan minim ilmunya, itu pun akan berdampak atau berbahaya bagi ternak-ternak kita, yang kita bisa mengakibatkan kerugian yang sangat luar biasa. Jadi semua saling berkaitan antara ilmu peternakan kita, cara memahami peternak kita, dan juga budidaya Makot kita, sebatas mana kita bisa memproduksi secara maksimal. Itu yang paling penting kuncinya. Kalau misalkan kita ingin peternak kita terpadu dengan Makot BASF secara maksimal, ya setidaknya kalau misalkan kita cuman punya indukan 10 kita urus, atau 5 kita urus, kita jangan jual dulu, jadikan menjadi kerjaan sampingan dulu ternak kita dengan Makot BASF dengan skala kecil dulu. Nanti kita sambil cari solusi atau memahami bagaimana cara mengurus secara skala besar, yang nantinya dari turunan-turunan, kalau misalkan kita tidak beli indukan yang sudah parent stock, atau dengan indukan seadanya lah kita cetak sendiri, itu pun masih bisa. Ini kuncinya ya kita harus bisa mengurus peternakan kita agar berkembang, dan kos terbesarnya pakan kita itu sudah terpangkas. Kalau belum terpangkas ya, kalau misalkan kita walaupun dari kecil, kalau kos pakan kita tetap beli, ya sangat nipis kemungkinan keuntungan kita. Karena pakan yang terbesar, kos terbesar itu dari pakan. Dan banyak sekali peternak-peternak kita yang gulung tikar itu ya karena tidak sesuai dengan kos pakan dan penjualan, atau pengeluaran operasional dalam peternak dengan penjualan itu tidak sesuai. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.